Bertemu lagi kita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan selalu penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian pada pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu 4.7, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengar. Kemudian indikator pencapaiannya, yang pertama menyimpulkan isi teks hasil observasi yang didengar, dan yang kedua menentukan gagasan pokok teks hasil observasi. Pembelajaran kita hari ini yaitu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi dan menyimpulkan gagasan utama dari teks laporan hasil observasi. Kalian bisa membuka buku paketnya di halaman 132. Dalam buku paket di halaman 132 sudah terdapat teks laporan hasil observasi yang berjudul Manggis. Nah, hari ini kita akan belajar menyimpulkan isi dari teks tersebut. Silahkan kalian baca terlebih dahulu teks laporan hasil observasi yang berjudul Manggis tersebut. Sekarang, jika sudah selesai membacanya, silahkan buka buku paketnya di halaman 134. Di sana sudah terdapat beberapa soal latihan yang akan kita bahas. Mari kita bahas satu persatu. Soal yang pertama, apa yang dibahas pada teks tersebut? Kalian sudah pasti tahu ya apa yang dibahas? Ya, teks tersebut membahas informasi mengenai buah manggis secara umum, mulai dari ciri khusus pohon manggis dan daun manggis, kemudian ciri khusus bunga manggis, serta manfaat bunga manggis. Nomor 2, apa saja bagian-bagian yang diperinci? Satu paragraf 1. Oke, mari kita lihat. Pada paragraf pertama, bagian yang diperinci yaitu manggis, yang merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Kemudian pada paragraf 2, bagian yang diperinci berupa pohon dan daun, meliputi ciri khas pohon dan daun manggis. Selanjutnya, pada paragraf 3, bagian yang diperinci yaitu tentang bunga, yang meliputi ciri khusus bunga manggis. Kemudian pada paragraf 4, bagian yang diperinci yaitu tentang buah manggis, meliputi manfaat dari buah manggis. Dan paragraf terakhir, yang kelima, bagian yang diperinci yaitu buah manggis sebagai buah asli Indonesia yang khas. Berikutnya, soal nomor 3. Isilah pohon berikut untuk memilah topik utama dan bagian-bagian yang terdapat pada tiap paragraf. Tulis judul atau topik utama pada akar dan rincian bagian-bagian pada daun-daun pohon. Inilah gambar pohonnya. Di sini pada bagian akar sudah diisi yaitu tentang judulnya manggis. Dan salah satu daun pohonnya sudah diisi juga yaitu ciri khusus bunga manggis yang terdapat pada paragraf 4. Selanjutnya, mari kita lengkapi daun-daun yang masih kosong ini. Pada paragraf 1, topik utamanya yaitu, ya benar, manggis, buah asli Indonesia. Selanjutnya, pada paragraf 2, topik utamanya, ya benar, ciri khas pohon dan daun manggis. Selanjutnya, paragraf 3, yaitu, ya benar lagi, tentang ciri khusus buah manggis. Selanjutnya, paragraf yang kelima, yang terakhir, topik utamanya yaitu buah manggis sebagai buah khas Indonesia. Oke,
Paham ya untuk penjelasan tentang menyimpulkan isi pada sebuah teks laporan hasil observasi? Semoga nanti jika diberi tugas, kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Selanjutnya, pembahasan kita hari ini yaitu mengenai gagasan pokok atau gagasan utama yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Adakah yang sudah tahu apa itu gagasan utama atau gagasan pokok? Gagasan utama atau gagasan pokok adalah inti atau pokok dari sebuah pembahasan. Gagasan utama biasanya berupa kalimat dalam paragraf. Atau dengan kata lain, gagasan utama merupakan kalimat yang menjadi dasar dari sebuah penjelas atau pengembang dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, gagasan utama dibedakan menjadi 3 bagian berdasarkan tata letak dalam sebuah paragraf. Yang pertama, yaitu deduktif, yaitu gagasan pokok yang letaknya di awal paragraf, kemudian disusul oleh satu atau lebih kalimat penjelas. Kemudian, jenis yang kedua yaitu induktif, yaitu gagasan pokok yang letaknya di akhir paragraf, biasanya didahului oleh satu atau lebih kalimat penjelas. Dan jenis yang ketiga yaitu campuran, yaitu gagasan pokok yang terdapat lebih dari satu kalimat. Letaknya bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri gagasan utama. Ciri yang pertama, gagasan utama mengandung topik permasalahan. Ciri yang kedua, gagasan utama dapat menjadi penjelas atau dapat dijabarkan. Ciri yang ketiga, gagasan utama dapat berdiri sendiri karena merupakan kalimat lengkap. Ciri yang keempat, gagasan utama memiliki arti atau makna yang jelas. Dan ciri yang terakhir, gagasan utama biasanya juga merupakan sebuah kesimpulan paragraf. Lalu, bagaimana cara mencari gagasan utama pada sebuah teks laporan hasil observasi? Yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah mendaftar kata-kata kunci pada teks. Kemudian yang kedua, memetakan bagian-bagian pada teks hasil observasi. Yang ketiga, memetakan paragraf dengan memilah kalimat yang utama dan kalimat penjelas. Kemudian yang keempat, menentukan kalimat utama. Dan yang kelima, merumuskan inti kalimat utama. Nah, sebagai contohnya, kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 135. Di sana sudah terdapat teks yang berjudul Kunang-Kunang. Nah, dari teks ini, mari kita cari kalimat utama dan gagasan utamanya. Ibu akan mencontohkan di paragraf yang pertama dan paragraf yang kedua. Sekarang, silahkan kalian baca terlebih dahulu teks tersebut. Mari kita lihat pada paragraf yang pertama. Pada paragraf pertama ini, manakah yang menjadi kalimat utama? Yang menjadi kalimat utamanya yaitu, kunang-kunang adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Kemudian, manakah yang menjadi gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya yaitu, kunang-kunang adalah serangga yang dapat mengeluarkan cahaya pada malam hari. Kemudian, mari kita lihat pada paragraf yang kedua. Dari paragraf yang kedua ini, manakah yang menjadi kalimat utama? Kalimat utamanya yaitu, habitat kunang-kunang di tempat-tempat lembab, seperti rawa-rawa, dan daerah yang dipenuhi pepohonan. Kemudian, manakah yang menjadi gagasan utamanya? Yang menjadi gagasan utamanya adalah, habitat kunang-kunang di tempat lembab.
Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang menyimpulkan isi dan menyimpulkan gagasan utama dalam teks laporan hasil observasi cukup sampai di sini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dan apa yang sudah Ibu contohkan bisa kalian terima dengan baik. Dan jika ada pertanyaan terkait materi hari ini, boleh ditanyakan lewat grup WhatsApp mata pelajaran Bahasa Indonesia atau bisa personal chat kepada Ibu. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati.